أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تموت يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Cuma pernikahan satu, pernikahan merupakan jalan dua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, keturunan, melestarikan manusia serta memelihara nasab. Tiga, pernikahan menemukan keberkahan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta. Empat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Lima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Adapun 5 prinsip-prinsip dalam pernikahan Islam. 1. Prinsip mitsaqan galisa atau komitmen suci. Pernikahan merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena yakin bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah Subhanahu wa taala kepada istri. Suami istri telah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanat itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Quran dengan mitsaqan galisa. Istilah itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh. Pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang bersifat material semata, melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang kita bayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalam dari diri manusia. Setiap pasangan istri atau suami jika dalam kehidupan pernikahan mengalami hal-hal yang membuatnya sedih, galau dan cemas, hendaknya segera beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Sebaiknya jika pasangan merasakan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan, hendaknya banyak bersyukur kepada kehadirannya. Kehidupan perkawinan ibarat permainan ombak di pantai penuh gejolak dan sering menimbulkan hal-hal yang tak terduga sebelumnya. Prinsip mawaddah warahmah atau cinta dan kasih yang tak bertepi. Mawaddah secara bahasa berarti cinta, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Mawaddah juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima orang lain apa adanya. Mawaddah warahmah terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah, suami istri seharusnya telah dipertahankan oleh perasaan mawaddah warahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak. ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين بكرة مكملين من وقت الاختلاف نلاقيكم متفقين dan hadis agar suami memperlakukan istrinya dengan penuh sopan santun, di antaranya berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kami mempunyai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagai dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai
Islam mengajarkan suami agar melakukan atau menggauli istrinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk kekerasan dan kebiadaban. Sebaliknya istri pun demikian, masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sesuai ajaran agama. Jelas bahwa dalam pernikahan Islam tidak boleh dibolehkan sedikit pun adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Untungnya sekarang sudah berlaku KDRT meskipun masih telah laki-laki. Kebahagiaan hidup dalam pernikahan hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga manakala suami istri berada pada posisi yang setara dan sederajat. Itulah yang sekarang diistilah dengan kesetaraan dan keadilan gender. Sebab bagaimana mungkin suami istri bisa saling menghargai, saling menghormati dan saling terbuka jika sang suami memandang istri lebih rendah atau lebih tinggi, atau sebaliknya istri memandang suami lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya harus memandang satu sama lain dan sebagainya. Apapun posisi dan statusnya, keduanya harus menghargai nilai kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia sama derajatnya. Yang membedakan di antara mereka hanyalah prestasi takwanya. Itu pun hanya Allah yang berhak menilai, bukan manusia. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah. Istri adalah pakaian untuk kamu, para suami. Demikian pula kalian para suami adalah pakaian haikal para istri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 187. Ayat tersebut mengisyaratkan perlunya suami istri saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Sebaliknya, tidak ada pula yang serba tidak sempurna. Suami istri pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berusaha memenuhi atau menutupi kebutuhan pasangannya. Ibarat pakaian menutupi tubuh. Prinsip ini perlu diterapkan mengingat hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis manakala keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi, bukan saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, garis besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. A. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini dicantumkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab 2 Pasal 2 sampai 9. B. Sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. C. Tujuan perkawinan. Dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. D. Salam. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. E. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. F. Batasan dalam berpoligami. 1. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 3. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. C. Istri
istri tidak dapat melahirkan keturunan. D. Adanya persetujuan dari istri. E. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. F. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة اكيد، يلا نمد الايد من غير كلام. اجمل الاوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه اوام. انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا، حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة اكيد، يلا نمد الايد من غير كلام. اجمل الاوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال